Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini ada sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cerita Horor Setelah Melahirkan. Ini pengalaman nyata Bu Evi sewaktu hamil tua anak bungsunya. Anaknya ada 4. Yang bungsu sekarang sudah kelas 1 SD. Jadi waktu itu usia kandungan Bu Evi sudah masuk minggu-minggu persalinan. Selama 9 bulan terakhir, kehamilannya nggak pernah ada keluhan. Tapi entah kenapa, pas check up terakhir ke salah satu rumah sakit di Cibinong, tanda-tanda aneh mulai kerasa. Selesai diperiksa sama bidan di sana, sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Bu Evi mengeluh kedinginan terus sama suaminya. Suaminya mengira AC mobil terlalu dingin, akhirnya dikecilin. Tapi Bu Evi masih juga mengeluh kedinginan. Sampai di rumah bukannya mendingan, malah semakin parah. Semua selimut yang ada di rumah dikeluarkan dan dipakai, tapi tetap saja kedinginan. Kebetulan Bu Evi punya pembantu yang jagain anaknya yang lain. Sebut saja namanya Bik Dona. Sama si Bibi, Bu Evi terus diselimutin sambil dibaca-bacakan doa. "Bu, baca Al-Fatihah ya Bu," kata Bik Dona. Bu Evi yang lagi menggigil kedinginan cuma bisa komat kamit. Au, nggak jelas. Jangankan surat Al-Fatihah, disuruh baca surat Al-Ikhlas atau Anas saja dari mulut Bu Evi sudah nggak ada suara yang keluar. Akhirnya si Bibi mengambil inisiatif. Berhubung dia hafal surat Yasin, dia baca surat itu untuk Bu Evi. Singkat cerita, surat Yasin itu rupanya berhasil meredakan rasa dingin Bu Evi. Malah lama-lama dia bisa lebih tenang dan akhirnya tertidur pulas. Tapi saat si Bibi pergi, Bu Evi terbangun dan kembali menggigil kedinginan seperti tadi. Selain kedinginan, Bu Evi tiba-tiba jadi histeris sendiri. Dia berteriak-teriak gak karuan memanggil-manggil suaminya. "Pak, ini nggak ada denyut nadinya. Ini pasti meninggal nih, pasti," teriak Bu Evi histeris sambil memegangi perutnya. Sang suami yang kebingungan nggak bisa berbuat apa-apa selain membawa istrinya kembali ke rumah sakit yang mereka datangi sore tadi. Sama dokter UGD, Bu Evi diyakinkan kalau bayinya masih hidup. "Bu, Ibu lihat sendiri ya, bayi Ibu sehat-sehat saja. Denyut jantungnya kuat." Bu Evi yang semakin pucat dan histeris akhirnya disarankan oleh dokter untuk opnam saja dan langsung diinfus saat itu juga. Selama di rumah sakit, suaminya nggak berhenti membacakan surat-surat pendek untuk menenangkan istrinya yang ketakutan. Setelah dirawat selama 2 hari, akhirnya Bu Evi merasakan tanda-tanda mau melahirkan. Proses melahirkannya sendiri berjalan lancar, bayinya sehat, ibunya selamat, nggak ada keluhan. Tapi entah kenapa, begitu pulang ke rumah, Bu Evi mulai mengalami kejadian aneh-aneh lagi. Di rumah, anak-anak yang masih kecil mendadak nggak mau dekat-dekat ibunya. "Aku nggak mau sama mama," kata mereka. Begitupun sewaktu teman-teman Bu Evi menjenguk, mereka berkomentar, "Vi, habis ngelahirin kok kelihatan serem ya." Tentu saja Bu Evi kesal. Ini orang kok nggak ada tedeng aling-aling menyebut orang seenaknya. Tapi kekesalannya berubah ketika untuk pertama kalinya dia berkaca dan menemukan sesuatu yang janggal di wajahnya. Wajah yang dia lihat di cermin itu bukan wajahnya yang seperti biasa. Wajah di cermin itu lebih suram, lebih pucat, dan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Itu membuat wajahnya jadi tampak menyeramkan. Sejak itu Bu Evi semakin was-was. Dia sadar ada yang mulai gak beres pada dirinya. Dia ingat seminggu sebelumnya memang setiap malam selalu terbangun pukul 2 dini hari. Dan setiap malam itu juga dia mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya merinding. Malam pertama sewaktu terbangun, dia mendengar suara kepakan sayap dari jendela di luar rumahnya. Ribut banget. Dia langsung membangunkan suaminya. "Pah, denger gak?" Suaminya yang masih setengah sadar bilang, Enggak denger apa-apa."
Malam kedua lebih aneh lagi. Saat terbangun dia mencium bau yang sangat busuk di dalam kamarnya. Dari situ dia sudah merasa cemas. Ini pasti ada apa-apanya. Pasti. Batinnya. Pada malam-malam berikutnya, kejadian demi kejadian semakin menambah daftar kejadian seram yang dia alami pasca melahirkan. Dan pada malam ketujuh, antara merasa sadar dan bermimpi, Bu Evi merasa didatangi oleh sosok seorang perempuan yang wajahnya nggak terlihat jelas. Perempuan itu berkali-kali mengajak Bu Evi pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Bu Evi menolak. Perempuan misterius itu bukannya melepaskan Bu Evi, malah semakin menjadi. Dia berkali-kali memaksa Bu Evi untuk ikut dia. Saking kencangnya Bu Evi menolak ajakan itu sambil berteriak. Suaminya yang tidur di sampingnya jadi terbangun. Sadar kalau kejadian tadi bukan sekedar mimpi biasa, Bu Evi langsung mengadu. "Pah, orang itu datang lagi. Mama mau diajak pergi." "Orang apaan?" tanya suaminya bingung. "Orang yang suka ganggu-ganggu." Bu Evi ketakutan. "Ganggu-ganggu apaan?" Suaminya tambah bingung. Bu Evi terdiam. Gangguan ini menurutnya sudah keterlaluan. Pasti ada yang gak beres ini. Puncaknya, keesokan malamnya, Bu Evi merasa sakit perut yang luar biasa. Rasanya persis seperti mau melahirkan lagi. Bu Evi mengeluh ke suaminya. "Perut mama sakit banget." Suaminya langsung tanggap, "Ayo ke rumah sakit sekarang." Karena gak kuat bangun, Bu Evi yang terkapar di kasur meminta bantuan suaminya untuk bangun. Rasa sakit di perutnya sudah begitu menyakitkan. Dan sewaktu dia mengulurkan tangan dan suaminya hendak menarik tangannya, tiba-tiba saja pandangan Bu Evi berubah gelap dan ia tak sadarkan diri. Saat pingsan itulah rupanya Bu Evi mengalami pendarahan hebat. Darah yang keluar begitu banyak sampai membentuk genangan di lantai. Suami dan Bik Dona sekuat tenaga berusaha menyadarkan Bu Evi lagi. Semua ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Untunglah Bu Evi segera sadar, tapi wajahnya tampak kelelahan, sangat pucat. Nah, saat tersadarkan itulah Bu Evi mengalami hal yang gak akan pernah dia lupakan. Di tengah-tengah genangan darah di lantai, dia melihat sesosok perempuan yang ada di mimpinya malam itu. Hanya saja kali ini tampak sangat jelas, wajah perempuan itu menunjukkan amarah, dan dia memandang Bu Evi dengan tatapan penuh kemurkaan. Rambutnya panjang, berbaju putih dengan mata yang berwarna merah. Lingkaran hitam di sekeliling matanya semakin menambah seram wajahnya. Perempuan itu duduk di tengah-tengah genangan darah, sambil terus memandangi Bu Evi. "Pak, dia datang lagi, Pak." Bu Evi histeris. Bu Evi menangis ketakutan. Bik Dona yang sadar dengan keganjilan ini langsung membaca ayat kursi. Suaminya mengeluarkan mobil dan hendak bersiap-siap ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bu Evi masuk UGD. Dia dirawat sampai lebih dari 1 minggu. Anehnya, selama di rumah sakit, Bu Evi justru jadi lebih tenang. Gangguan-gangguan sudah nggak muncul, bahkan Bu Evi bisa merasakan yang namanya tidur nyenyak. Menjelang kepulangannya kembali ke rumah, Bu Evi mulai tegang lagi. Dia sadar siapapun perempuan itu pasti masih ada di sana. Suaminya yang mengetahui hal itu mencoba mendatangkan seorang ustadz ke rumahnya untuk mencari solusi. Saat sang ustadz yang datang langsung mencari tahu situasinya, dari apa yang berhasil dilihat, rupanya sosok perempuan itu adalah makhluk halus yang berasal dari luar rumah Bu Evi. Beberapa minggu sebelum Bu Evi melahirkan, rumah Bu Evi sedang dalam proses renovasi. Sosok perempuan itu ternyata masuk dan tinggal di lantai 2 rumahnya. Kebetulan lantai 2 ini memang jarang dipakai, jadi tidak heran kalau dijadikan sarang makhluk halus. Ustadz itu langsung mengusir sosok perempuan yang jadi biang masalah itu. Kemudian selama 3 hari berturut-turut, diadakanlah pengajian kecil-kecilan di rumah itu. Kini, Bu Evi bisa kembali ke rumah dan gak pernah mendapat gangguan lagi sampai sekarang. Yang belum terungkap sampai sekarang adalah kenapa makhluk itu kelihatan begitu marah kepada Bu Evi.
Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.